Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya. Salawat menyertai salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi mengenai tesis, antitesis, dan sintesis. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nurul Mutia selaku moderator, dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah Basir dari kelas D. Baik, itulah tadi perkenalan singkat dari kelompok kami. Selanjutnya kita masuk ke pemaparan materi. Yang pertama ada tesis. Tesis adalah pernyataan atau pendapat utama yang dikemukakan penulis dan ingin dibuktikan kebenarannya melalui argumen, data, dan fakta pendukung. Dalam tulisan ilmiah, tesis berfungsi sebagai ide pokok atau dasar pemikiran dari suatu pembahasan. Adapun ciri-ciri tesis yaitu mengandung gagasan utama penulis, bersifat logis dan rasional, dapat dibuktikan dengan data dan fakta, dan biasanya terdapat pada bagian awal tulisan. Selanjutnya adalah antitesis. Antitesis adalah pernyataan yang berlawanan atau menentang tesis. Tujuannya untuk memberikan pandangan berbeda, menunjukkan sisi kontra, dan melatih kemampuan berpikir kritis terhadap suatu permasalahan. Ciri-ciri antitesis yaitu berlawanan dengan pendapat utama atau tesis, mengandung argumen yang logis dan relevan, menunjukkan sudut pandang lain dari topik yang sama. Nah, selanjutnya adalah sintesis. Sintesis adalah hasil penggabungan antara tesis dan antitesis menjadi suatu kesimpulan baru yang menyeluruh dan objektif. Sintesis tidak memihak salah satu pendapat, melainkan mencari jalan tengah yang menggabungkan kedua pandangan tersebut. Ciri-ciri sintesis yaitu menggabungkan unsur tesis dan antitesis, bersifat menyeluruh dan logis, dan memberikan solusi atau pemahaman baru yang utuh. Yang kedua, perbedaan tesis, antitesis, dan sintetis. Yang pertama, tesis berfungsi untuk menyampaikan gagasan atau pendapat utama dari penulis mengenai suatu topik tertentu. Biasanya bersifat mendukung suatu ide dan menjadi dasar pemikiran awal. Yang kedua, antitesis berfungsi untuk menentang atau mengkritisi tesis dan memberikan sudut pandang yang berawalan. Bagian ini menimbulkan perbandingan atau pertentangan yang membuat pembahasan lebih seimbang. Yang ketiga, sintetis berfungsi untuk menyimpulkan hasil dari pertentangan antara tesis dan antitesis. Dalam sintetis, kedua pandangan digabungkan menjadi kesimpulan baru yang lebih objektif dan komprehensif. Yang ketiga itu cara membuat tesis, antitesis, dan sintetis. Yang pertama itu menunjukkan topik atau isu utama yang akan dibahas. Yang kedua, menyusun pertanyaan utama sebagai tesis. Yang ketiga mencari atau membuat pandangan yang berawalan sebagai antitesis. Yang keempat, menggambarkan kedua menjadi sintetis yang bersifat menyeluruh dan objektif. Yang kelima, menyajikan hasil pemikiran secara logis dan ilmiah menggunakan bahasa yang baku. Yang keempat, contoh tesis, antitesis, dan sintetis. Yang topiknya itu pengaruh media sosial terhadap hubungan sosial remaja. Kalau tesis itu media sosial membantu remaja memperluas jaringan pertemanan dan memudahkan komunikasi jarak jauh. Yang kedua, contoh antitesis. Namun, penggunaan media sosial yang berlebihan dapat mengurangi interaksi langsung dan membuat remaja kurang peka terhadap lingkungan sosialnya. Yang ketiga, sintetis. Jadi, media sosial akan memberikan manfaat besar apabila digunakan secara bijak agar komunikasi digital tetap seimbang dengan interaksi sosial
di dunia nyata. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai tesis, antitesis, dan sintesis. Adapun kesimpulan yaitu tesis, antitesis, dan sintesis merupakan 3 tahap berpikir ilmiah yang saling berkaitan. Tesis menyampaikan pendapat atau ide utama, antitesis memberikan pandangan berlawanan untuk menyeimbangkan pemikiran, dan sintesis menjadi hasil akhir berupa kesimpulan baru yang menggabungkan keduanya. Dengan memahami ketiganya, penulis dapat berpikir kritis, logis, dan objektif dalam menulis karya ilmiah yang berkualitas. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.